Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini, dan subhanallah hari ini telah memasuki tanggal 2 Jumadil Awal. Nanti sebentar lagi masuk maghrib tanggal 3 Jumadil Awal. Begitu cepat waktu berlalu. Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, tidak sampai 4 bulan lagi kita ketemu dengan Ramadan. Mungkin kita berpikir dan kita berkata, sepertinya baru kemarin Ramadan, sebentar lagi akan ketemu lagi Ramadan. Seperti itulah waktu berlalu. Manusia menghabiskan kegiatan di dunia. Manusia bersenang-senang di dunia. Manusia bersukacita, bersendaguro, tergantung masing-masing manusia. Ada pula manusia yang tetap menyibukkan diri dalam ketaatan, mempersiapkan diri untuk hisabnya nanti di yaumil akhir. Itulah orang-orang yang beruntung, yang menghisap dirinya sebelum dihisap nanti di yaumil akhir. Karena sungguh di saat kita akan dihisap, Allah akan bertanya kepada kita 4 pertanyaan. Maka tema pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas pertanyaan di yaumil akhir, yaitu di yaumil hisab. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yas'al an arba'. Tidak akan pernah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai mereka akan ditanya. Selesai pertanyaan, 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala bih. Dan ilmumu kamu gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah. Dan hartamu dari mana kamu mendapatkan, itu bagaimana cara mendapatkannya, dan digunakan untuk apa, diinfakkan kemana, ditanya. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Tubuhmu, apa yang kamu perbuat sampai kamu mati, sampai hancur di dalam tanah. Saudara sekalian, 4 pertanyaan ini pasti Allah akan pertanyakan. Tidak ada satupun hamba yang luput dari pertanyaan ini. Kapan pertanyaan itu diajukan? Yaitu saat nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Maka tidak ada satupun manusia kecuali saat itu dipanggil oleh Allah dan mereka semua berlutut di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk menerima buku catatan amal. Untuk menerima buku catatan amal. Yang berdasarkan buku catatan amal itulah tiap kita akan dihisab dengan 4 pertanyaan tadi. An umurihi fima afna. Umurmu kamu gunakan untuk apa?
Wa an ilmihi fima fa'ala. Lalu ilmumu kamu gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Hartamu, kekayaanmu dari mana kamu dapatkan? Lalu digunakan untuk apa? Wa an jismihi fima abla. Tubuhmu, apa yang kamu perbuat oleh tubuhmu sampai kemudian hancur, mati dimakan tanah. Hancur dimakan tanah setelah kamu mati. Pertanyaan ini tidak pernah akan terlewatkan kepada setiap hamba, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, selama dia adalah seorang hamba Allah. Berbeda ketika orang kafir, enggak ditanya. Karena nggak ada gunanya pertanyaan itu. Nggak ditanya hartamu dari mana. Kenapa? Semua perbuatannya orang kafir sia-sia. Maka akan dihisap dengan sangat cepat dan neraka tempatnya. Tapi bagi orang yang telah mengaku iman, orang Islam, dia akan ditanya dengan pertanyaan yang sangat detail. Sampai untuk menjawab pertanyaan ini, ada orang yang berdiri sampai 50 tahun, 500 tahun di padang mahsyar. Sampai selesai hisabnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita awali dengan surat Al-Quran di surat Al-Jathiyah, surat 45, ayat yang ke-28 dan ayat 29. Surat Al-Jathiyah, surat 45, ayat 28 sampai dengan ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat manusia berlutut di hadapan Allah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat manusia akan dipanggil oleh Allah untuk menerima dan melihat buku catatan amalnya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Maka pada hari ini kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Umurmu untuk apa kamu habiskan? Ilmumu untuk apa kamu amalkan? Hartamu dari mana? Lalu digunakan untuk apa? Tubuhmu apa yang kamu perbuat? Ini semuanya akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah kamu perbuat. Maka diletakkanlah kitab catatan di hadapan manusia tiap-tiap kita nanti masing-masing di padang mahsyar. Di ayat ke-29-nya, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inilah kitab catatan kami, kata Allah, yang menuturkan segala apa-apa yang telah kamu kerjakan dengan sebenar-benarnya. Inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun. Kami yang telah memerintahkan untuk mencatat apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Semua saudara sekalian, tidak ada yang luput satu pun. Sekali lagi, tidak ada yang luput satu pun. Dan di saat itu, saudara sekalian, manusia dalam keadaan kacau, manusia dalam keadaan kacau balau, manusia dalam keadaan bercampur baur, laki-laki wanita menjadi satu untuk menerima kitab catatan. Saat itu tiada ada manusia yang saling peduli satu sama lain, karena dia akan menghadapi hisab masing-masing. Maka gambaran itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Kita lihat Al-Kahfi. Surat 18, ayat yang ke-48. Wa'uridu ala rabbika saffa. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabb mereka dengan keadaan berbaris-baris. Maka kemudian Allah berfirman, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bal za'amtum an lan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kamu menganggap seakan-akan Allah atau kami Allah tidak akan menetapkan bagi kamu waktu tentang hari berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Seakan-akan kamu menganggap gak ada hari perjanjian.
Nggak ada hari berbangkit. Manusia mengingkari itu. Apakah kemudian manusia akan dibiarkan saja? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di saat manusia dalam keadaan dibangkitkan itu, yang manusia diciptakan oleh Allah kembali nanti di padang mahsyar, sebagaimana pertama kali penciptaan. Yang dimaksud pertama kali penciptaan adalah, kamu akan dikeluarkan oleh Allah, yaumil mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti. Di saat mereka itu seperti pertama kali Allah ciptakan, yakni keadaan yang sama seperti bayi. Keadaan seperti bayi, di mana saat itu manusia lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya, tidak punya apapun. Saat itu akan terjadi pada diri manusia. Itulah yang akan menimpa manusia. Maka di saat seperti itu, keadaan manusia begitu berat. Rasul menggambarkan betapa beratnya situasi itu. Sahih Muslim 2439. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, yaitu sepatu atau sandal, tanpa busana dan tanpa dihitan. Maka bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lain saling memandang? Sabda beliau, keadaan ketika itu sangat sulit, sehingga mereka tidak menghiraukan lagi satu sama lain. Coba bayangkan saudaraku seiman. Di saat kita mau dihisap oleh Allah, akan ditanya tentang pertanyaan. Saat itu keadaan kita Allah gambarkan seperti bayi. Lemah, telanjang, tidak beralas kaki, belum dihitan, tidak berbusana. Bahkan bercampur baur satu manusia dengan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummul Mukminin. Khufatun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Manusia saat dibangkitkan tidak berbusana yang bulat, ghurlan dalam keadaan tidak dihitan atau belum dihitan. Seperti itulah keadaan mereka. Qultu ya Rasulullah. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, an-nisa warrijal, jihad antara laki-laki dengan wanita bercampur baur. Yang zuru ba'duhum ila ba'din. Tidakkah mereka saling memandang aurat satu sama lain? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyah, al-mar'u asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Hai Aisyah, keadaan manusia saat dibangkitkan di padang mahsyar asyad, begitu sangat berat, sangat sulit. Sangat sulit. Ayang dzura ba'duhum ila ba'din. Sehingga mereka tidak memperdulikan, tidak saling menghiraukan satu sama lain. Nggak melihat aurat satu sama lain, meskipun mereka telanjang semua. Berbeda dengan keadaan di dunia. Manusia bertelanjang bersama-sama dalam sukacita kemaksiatan. Saling memandang, di yaumil akhir tidak terjadi. Saudara sekalian, seperti itulah Allah pasti akan membangkitkan kita seperti penciptaan pertama, yakni seperti bayi lagi. Seperti keadaan bayi lagi, dan itu pasti terjadi. Di hadis berikutnya, di nomor 2440, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya,
Pada suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah memberi pengajaran kepada kami. Sabda beliau, "Hai sekalian manusia, kamu semuanya akan dikumpulkan ke hadapan Allah tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tanpa dikhitan. Bacalah firman Allah. Seperti kami ciptakan pada awal ciptaan, begitulah kami kembalikan dia. Itulah janji kami yang pasti kami tepati." Sampai sini Al-Anbiya. dulu, Ukti. Sampai sini dulu, Ukti. Al-Anbiya surat 21 ayat 104. Di sana Allah berfirman, Yauma natwis samaa'a kaqatayyis sijilli lil kutub. Ingatlah nanti pada hari ketika langit digulung oleh Allah seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Bayangkan, langit digulung seperti lembaran kertas. Maka dikatakan di sini, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah menciptakan manusia disampaikan oleh Aisyah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, innakum tahsyuruna ilallah khubatan nuratan ghurlan. Kamu semua nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar dan kamu semuanya akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan kamu tidak beralas kaki, kamu tidak berbusana, telanjang bulat dan tidak beralas kaki dan tidak dihitan. Kama bada'ana awwala khalqin, sebagaimana kami ciptakan pada awal ciptaan. Itulah tadi yang dimaksud surah Quran Al-Anbiya surat 21 ayat 104. Lalu dalam keadaan manusia telanjang, siapakah orang yang pertama kali akan diberikan pakaian? Teruskan lagi Ukti, baca hadisnya. Baik. Ketahuilah, makhluk yang mula-mula diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihi salam. Dan ketahuilah bahwa beberapa umatku akan dihadapkan, lalu mereka ditarik ke kiri. Kataku, wahai Tuhanku, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu dijawab oleh Allah, engkau tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka ku jawab seperti jawaban hamba Allah yang soleh, Nabi Isa. Aku menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah aku wafat, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan segala-galanya. Jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 5, 117 sampai dengan 118. Lalu dikatakan kepadaku, mereka telah murtad semenjak engkau tinggalkan. Rasul ingin menolong hamba-hamba umatnya. Yang dia adalah hamba Allah yang telah mengakui Allah dan Rasul, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Tapi ternyata dilarang oleh Allah. Karena ada orang-orang yang mengganti akidahnya. Maka disebutkan di sini. Awalal khalaik yuksau yaumal qiyamati Ibrahim. Makhluk yang mula-mula diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Tergantung bagaimana amalnya. Maka di saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim dhata shimal fa'aqulu ya Rabbi ashabi ashabi. Maka sungguh saat itu Rasulullah SAW berhadapan dengan umatnya. Mereka ditarik ke kiri, mereka ditarik ke kiri. Ya dia ingin dipisahkan dari Rasul. Maka Rasul bersabda, wahai Rabbku, ini adalah umatku, mereka itu umatku, itu sahabatku ya Rasulullah, wahai Allah. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka fa'aqulu kama qala abdus salih. Kamu tidak tahu wahai Muhammad, mereka betul-betul telah berbuat sepeninggalmu.
yang perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Mereka telah berbuat yang kamu tidak ketahui ya Muhammad. Ada yang murtad secara akidah total, ada yang ngaku Islam tapi tidak menjalankan, dan macam-macam. Maka ditarik ke kiri, nggak boleh dekat-dekat dengan Rasul. Itu saat mau dihisab, subhanallah. Maka Nabi Muhammad dalam kasus ini hanya berkata, seperti jawaban hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Isa, yang Allah gambarkan dan Allah firmankan di surat 5, 117-118. Di saat Nabi Isa diangkat ke langit, ketika orang yang diserupakan Nabi Isa dibunuh, maka Nabi Isa cuma berdoa kepada Allah. Apa kata Allah ke Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffatani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahidun in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Aku menjadi saksi bagi mereka ya Allah selama aku berada di antara mereka. Tapi setelah aku wafat, yaitu aku diwafatkan, ditarik ke Sidratul Muntaha, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Aku tidak melihat lagi. Engkau maha penyaksi akan segala-galanya. Jika engkau ingin menyiksa mereka, mereka hamba-hambamu. Engkau yang punya hak untuk menyiksa. Tapi jika engkau hendak mengampuni mereka, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya, innahum lam yazalu murtadin ala aqabihim munzu faraqtahum. Hai Muhammad, sesungguhnya mereka telah murtad semenjak engkau tinggalkan. Engkau tidak mengetahui mereka betul, tapi banyak umatmu yang kemudian meninggalkan aturan. Subhanallah. Semoga akidah kita umat Nabi Muhammad Allah teguhkan. Dengan kita belajar ilmu agama, terus kita rutin belajar, dan kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Semoga selamat, dan sehingga akan ringan dalam hisab kita. Asal kita menjaga amal kita. Nah, saudara sekalian, di saat itu manusia tidak peduli satu sama lain, karena memang tiap manusia akan sibuk dengan hisabnya masing-masing. Tidak ada tolong-menolong, tidak ada saling membantu, tidak ada saling peduli. Betapa kacau balau keadaan saat itu. Allah gambarkan di surat Abasa, surat 80, ayat yang ke-33 sampai ayat ke-37. Fa'idza ja'atis shakhah, maka apabila tiupan sangkakala yang kedua telah ditiup, hari kiamat sudah berakhir, hari manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Apa yang terjadi saat itu? Sebelum manusia hendak dihisab. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Lari dari pasangannya, dari istri, dari suami, dan dari anak-anaknya. Kenapa manusia tidak peduli satu sama lain? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena tiap-tiap manusia, mereka saat itu dalam keadaan menghadapi urusan yang menyibukkannya. Masing-masing sibuk dengan amalnya. Maka situasi seperti itu, kata Rasul, digambarkan. Situasi yang begitu meresahkan. Sampai gambaran situasi meresahkan itu, coba bukti buka di Sahih Muslim 2441. Bagaimana keadaan manusia di saat mereka akan dihisab dengan pertanyaan-pertanyaan di padang mahsyar? Sahih Muslim 2441. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak matahari didekatkan kepada manusia, sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat, terbenam sesuai dengan amal mereka.
Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang megap-megap terbenam sampai ke mulutnya. Sambil Rasulullah SAW menunjuk Bayangkan ke keadaan mulutnya. kita lagi berada dalam suatu kawasan, tiba-tiba banjir. Kita berada di tengah jalan. Saat itu banjirnya hanya semata kaki, gampang. Kita lintas saja terus. Banjirnya sampai ke lutut, masih kita bisa berjalan, meskipun sampai lutut sudah agak berat. Banjirnya sampai ke pinggang, sudah mulai Anda panik ketakutan. Banjirnya sampai ke dada, apalagi sudah mulai itu. Banjirnya sampai ke mulut Anda, sehingga untuk bernapas Anda megap-megap. Sudah begitu berat. Ini semua tergantung amal kita di dunia, yang akan dihisab nanti di yaumil akhir. Mikdad al-Aswad, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, matahari Allah dekatkan jaraknya. Allah dekatkan sedekat-dekatnya jaraknya. Kemudian, jaraknya tinggal lebih kurang sekitar 1 mil. Qala. Kemudian Rasul bersabda, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia ketika itu berada dalam genangan keringat, terbenam sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Faminhum may yakunu ila ka'bai, ada di antara mereka yang terbenam hanya sampai 2 mata kaki. Wa minhum may yakunu ila rukbatai, ada pula yang sampai lutut. Wa minhum may yakunu ila haqwai, dan ada pula yang sampai kemudian pinggang. Wa minhum may yuljimuhul araq iljaman, ada pula yang sampai megap-megap sampai ke mulutnya, dia sulit untuk bisa bernapas. Sampai kemudian apa? Rasulullah SAW mengisyaratkan, nih sampai ke sini. Keringatnya menutup, hampir menutup lubang hidupnya. Sehingga untuk bernapas sulit. Ini semua tergantung amal kita. Maka saudara sekalian, tadi telah diceritakan, orang-orang yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad yang berbuat baik, yang amalnya baik, yang hisabnya ringan. Bagaimana orang-orang yang durhaka, yang berdosa, bukan orang kafir, orang berdosa. Allahu Akbar. Pakaian yang Allah kenakan kepada mereka adalah aspal panas yang dilekatkan di tubuhnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Coba kita lihat ayatnya. Kita buka surat Ibrahim. Surat 14, kita awali dari ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghaira ardi. Itulah, ingat, pada hari ketika bumi Allah ganti dengan bumi yang lain. Jadi bumi di dunia sekarang ini musnah, hancur, nanti di padang mahsyar ada bumi yang baru. Wassamawat, juga langit diganti oleh Allah, langit yang baru. Lihat langit yang sekarang, maka yang 7 lapis hancur berkeping-keping. Kiamat berakhir. Maka nanti di padang mahsyar Allah ciptakan langit yang baru. Bukan langit seperti sekarang, bukan bumi yang seperti sekarang. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Saat itulah manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Perkasa. Yang manusia tadi lemah, telanjang seperti bayi, gak berbusana, gak beralas kaki, belum dihitan, dan tidak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan di padang mahsyar? Mereka akan diberi pakaian. Apa pakaiannya? Coba kita lihat dari ayat 49-nya. Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Ingat di sini, orang berdosa, bukan orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas, hisab sangat cepat, neraka. Kalau ini orang Islam tapi yang berdosa, yang tadi digambarkan di dalam hadis 2440, ketika Rasul ingin membawanya ditarik ke kiri oleh mereka, ingin membawanya ditarik ke kiri, ternyata mereka orang-orang yang berdosa.
yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu lihat pada hari itu orang-orang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Lalu mereka dalam keadaan telanjang, ditutuplah auratnya agar tidak telanjang. Dengan apa pakaian penutupnya? Lihat ayat 50. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka tertutup api neraka. Dalam keadaan biru muram, hitam legam. Pakaiannya sudah terbuat dari cairan aspal. Bisa dibayangkan kayak apa aspal mencair. Kenapa sampai demikian? Di ayat 51 Allah katakan, liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat. Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang telah diusahakan. Innallaha sari'ul hisab. Sungguh Allah itu maha cepat perhitungannya. Bagi orang-orang kafir tanpa dihisab langsung dimasukkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, cepat hisabnya dalam keadaan ringan hisabnya. Maka sungguh setiap manusia akan datang di hadapan Rabb-nya di padang mahsyar. Siapapun mereka yang dirinya paling gagah, paling congkak, nggak pernah merendahkan diri, seakan-akan orang paling hebat. Semua menghadap Allah dengan merendahkan diri. Semua menghadap Allah dengan merendahkan diri. Lihat surat An-Naml, surat semut atau surat 27. Lihat ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah ketika Allah tiupkan sangkakala, maka terkejut semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua manusia nanti di padang mahsyar, mereka datang menghadap Allah dengan merendahkan diri. Tadi di surat Al-Jasiyah berlutut, tanda dia hina di hadapan Allah. Dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Meskipun ketika di dunia tidak pernah merendahkan diri kepada Allah. Selalu menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka saudara sekalian, inilah gambaran begitu situasi yang sangat mengesahkan. Situasi yang sangat-sangat mungkin, sangat-sangat berat, yang itu semua nanti akan dihadapi oleh setiap makhluk. Di saat itulah manusia dikumpulkan, semua kitab-kitab catatan diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Tiap kita akan menerima catatan. Kalau catatan kita baik, alhamdulillah. Gimana kalau catatannya buruk? Na'udzubillah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berbuat baik sehingga amal catatannya baik karena sesuai perbuatan kita. Kita menuju kembali ke surat Al-Kahfi, surat 18. Ayatnya ayat yang ke-29. Ayat ke-49. Di saat manusia semua merendahkan diri di hadapan Allah, datang dalam keadaan hina, dalam keadaan tidak punya kekuatan apapun, saat mau dihisab, buku catatan diletakkan dulu, diserahkan dulu kepada kita. Wa wudi'al kitab, maka diletakkanlah kitab catatan amal. Fataral mujrina musfiqina mimma fi, maka orang-orang yang berdosa akan ketakutan melihat semua catatan yang ada di dalamnya. Wa yaquluna ya wailatana li hadzal kitab, sambil berteriak dan berkata, aduhai celaka kita, catatan api yughadiru suratan wala katan, tidak meninggalkan perbuatan kecil apalagi yang besar, semuanya ada dalam catatan. Wajadu ma'amilu hadiran, berikan mendapati semua yang pernah di dunia, semua yang pernah diperbuat di dunia dihadirkan.
Wala yazlimu rabbuka ahada. Tidak saat manusia menerima catatan amal, itulah akan dihisap. Nah, 4 pertanyaan tadi, itu semua akan dipertanyakan. Tidak bergeser kedua kaki hamba sebelum selesai pertanyaan semua dibereskan. Dijawab oleh manusia. Saudara sekalian, bukankah ini peristiwa pasti akan terjadi? Bukankah ini hari yang sangat mengerikan? Bukankah ini hari di mana manusia akan ringan ketika dihisap? Ketika ditanya oleh Quran dengan sebaik-baiknya. Kita lihat lagi, ketika kita diberikan dalam keadaan terbuka, sehingga ada orang yang catatan aibnya di situ terlihat oleh orang lain, terbuka lebar, dan diperintah untuk silahkan menghisap diri masing, tapi diapit oleh malaikat-malaikat yang dahulu di dunia selalu mengawasi kita. Maka tidak ada yang bisa dusta, tidak ada yang bisa lari dari persaksian, tidak akan ada yang bisa memungkiri seluruh kitab catatan itu. Surat 17 ayat 13 ayat 14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nahriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Setiap umat manusia akan ditetapkan kitab catatan itu sebagaimana telah tetapnya kalung di leher, seakan-akan kitab catatan itu dikalungkan di lehernya. Subhanallah. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamah, dan mereka akan mendapati baginya kitab catatannya pada hari kiamat. Kitaban yalqahu mansyura. Kitab catatan itu dalam keadaan terbuka, semua orang bisa melihatnya. Dilihat, aib-aibnya pun kelihatan, amal baiknya pun kelihatan. Tentu kita akan menutup aib kita, tapi tidak bisa, semua orang akan melihat. Maka di ayat ke-14-nya, Iqra kitabak. Hai manusia, ini kitab catatanmu, baca olehmu kitab catatanmu ini. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah bagi kamu pada hari ini. Kamu akan menghisap dan menjadi saksi atas dirimu sendiri. Silahkan kamu hisap. Ustadz, enak dong dihisap sendiri. Iya, kalau di dunia Anda menghisap diri, Anda bisa manipulasi. Anda bisa manipulasi. Tapi kalau di yaumil akhir, mau mana kepada siapa Anda manipulasi? Mau kepada siapa Anda berargumen? Mau kepada siapa Anda berlindung? Allah tidak terima kalau alasan Anda tidak benar. Semuanya akan dibeberkan. Dan kita menjadi saksi untuk diri kita sendiri, meskipun kita mengemukakan alasan-alasan. Jika alasan itu nggak sesuai aturan Allah dan Rasul, pasti ditolak. Dan kita tidak mampu memanipulasi catatan amal kita. Meskipun kita menghisap diri kita sendiri. Apa alasannya? Pertama, lihat surat 75 ayat 13 sampai ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Subhanallah. Saudara sekalian, tolong pahami ayat ini baik-baik. Camkan baik-baik. Setiap kita nanti berbuat apapun di dunia, kadang nggak merasa salah, nggak merasa berdosa, bahkan sudah tahu dosa dilanggar juga, tanpa ada rasa takut. Semua perbuatan Anda di dunia itu akan diberitakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Bima qaddama wa akhar, semua perbuatan yang dikerjakannya, semua perbuatan yang diabaikan, yang dilalaikan, yang ditinggalkan, yang benar, yang salah, semua Allah beritakan. Dan ingat tadi, manusia akan menghisap diri sendiri.
Balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia akan menghisap dirinya sendiri dan menjadi saksi atas perbuatannya sendiri. Walau alqa ma'adirah. Meskipun mengemukakan alasan-alasan. Meskipun mengemukakan alasan, gak akan diterima alasan itu. Dan mereka tidak bisa memanipulasi hisapnya sendiri. Meskipun diserahkan oleh Allah, hisap dirimu sendiri. Gak bisa diperbaiki. Sesuai catatan. Kenapa? Karena di samping Allah mengawasi, dan Allah memintai pertanggungjawaban, meskipun Anda mengemukakan alasan gak bakal diterima kalau gak sesuai, yang lebih utama lagi faktor kedua, karena di dunia ketika Allah perintahkan kepada malaikat mencatat amalmu, malaikat itu kelak dibangkitkan di padang mahsyar, menggiring kita. Jadi tiap kita ada malaikat penggiring dan penyaksi, yaitu dua malaikat yang di dunia mencatat amal kita. Saat dibangkitkan di padang mahsyar, maka malaikat itu menyerahkan catatannya kepada kita, lalu kita digiring di padang mahsyar menghadap Allah untuk menghisap masing-masing, dan setiap hisap kita disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang mencatat amal kita. Subhanallah. Tidakkah ini menggetarkan kita? Tidakkah kita kemudian merasa takut? Lihat surat Qaf, surat 50 dari ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Bahkan manusia, Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah bahkan mengatakan, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, nadinya, urat tubuhnya. Maksudnya Allah lebih tahu tentang urat nadi Anda berhenti, kematian Anda dibandingkan Anda sendiri. Maka Allah mengingatkan kita di ayat ke-17-nya, "Hai manusia, ya talaqal mutalaqiyan." Ketika Allah mengutus dua malaikat, anil yamin wa anil shimal qa'id. Yang satu diperintahkan duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri, dan qa'idun tetap duduk di sana malaikat, tidak pernah beranjak. Sejak kita dewasa, di kanan kiri kita selalu ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Yang di kanan mencatat perbuatan yang baik, yang di kiri mencatat perbuatan yang buruk. Maka Allah katakan di ayat 18-nya, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan, melainkan ada pada sisi manusia, kanan kiri, dua malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dua-dua malaikat itu raqibun atid. Raqib selalu mengawasi, atid itu selalu mencatat dan tidak pernah. Tapi nanti di yaumil akhir tidak mencati, cuma giring kita dan disuruh menjadi manusia tidak hindar dari itu diberikan oleh Allah kepada kita melalui malaikat tadi. Kalau kita sudah di padang mahsyar, kebangkitan di padang mahsyar diawali dengan kematian kita. Kita lanjutkan ayat ke-19-nya. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah hari yang kamu selalu menghindari, yaitu itulah hari dibangkitkan yang di dunia kamu nggak percaya, selalu ingin menghindar, seakan-akan nggak ada hari balasan, nggak mau mati. Maka saatnya itu semua manusia diwafatkan, dicabut semua di padang mahsyar, di akhir kiamat, maka saat itu Allah tiuplah sangkakala yang kedua, yaitu ada hari yang diancamkan, yaitu hari di mana manusia akan dihisap secara detail. 4 pertanyaan tadi tidak terlewat satu pun. Maka di ayat 20 dikatakan, wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang Allah ancamkan kepada kita di dunia, bahwa kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar.
Maka apa yang terjadi saat itu? Ayat ke-21, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang akan datang menghadap Rabb-nya di padang mahsyar, digiring oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat. Siapa malaikat pengiring dan penyaksi? Malaikat yang di dunia mencatat amal ibadah kita. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Maka saat itu apa yang terjadi? Manusia di dunia belum pernah melihat catatannya. Coba lihat orang yang berdosa, orang yang bersalah, yang ninggalin aturan, yang melalaikan ibadah, nggak punya catatannya dosa, nggak pernah merasa dosa, nggak pernah taubat, nggak ada takut. Kenapa? Karena kita nggak pernah lihat catatan amal kita. Tapi nanti di padang mahsyar, mata kita begitu tajam melihat amal kita yang dulu kita kerjakan, yang kita nggak pernah menulis, yang kita nggak pernah mencatat. Lihat ayat berikutnya, ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu dahulu telah lalai tentang peristiwa hari berbangkit ini. Fakashafna anka ghita'ak. Maka kami singkapkan tutupan yang menutup matamu, yaitu hawa nafsu. Sehingga menutupi pandangan mata kita. Seakan-akan kita nggak punya salah dan dosa. Maka saat itu ditakbuk, yaitu apa? Pandangan yang menutupi disingkap. Fabasarukal yawma hadid. Maka pandangan matamu saat itu sangat tajam. Bukankah di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, Allah perlihatkan neraka, Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan kitab catatan amal kita. Maka malaikat berkata di ayat ke-23-nya, wa qala qarinuhu, dan berkata malaikat yang selalu menjadi qarin kita, yang selalu mengawasi kita di dunia, hadza ma ladayya atid. Hai manusia, inilah catatan perbuatan amalmu yang ada padaku. Aku telah mencatat semuanya. Saudara sekalian, dari ayat ini, tidakkah kita menyadari bahwa kita pasti akan dibangkitkan di padang mahsyar? Tidakkah kita merasa takut bahwa kita nanti akan ditanya di padang mahsyar? Allahu Akbar. Ingat, saat kita akan dihisap, gak ada yang membela kita. Saat kita dihisap, malaikat selalu mengawasi kita. Kita nggak bisa manipulasi, nggak bisa curang, karena seluruhnya akan bersaksi untuk kita. Anggota tubuh kita seluruhnya saksi. Malaikat yang mengawasi terus. Kita berpikir seperti itu, saudara sekalian. Kalau kita berpikir seperti ini, subhanallah, kita akan menjaga diri di dunia. Nggak mungkin sembarangan. Tapi apa yang terjadi sekarang kita lihat? Bermaksiat, tetap jalan. Banyak. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa dosa. Yang manipulasi, menipu orang, banyak. Nggak pernah merasa bersalah. Yang berbuat dolim kepada sesama juga banyak. Nggak pernah merasa dirinya dolim. Yang meninggalkan ibadah luar biasa, tipe banyaknya, tapi nggak pernah merasa dosa. Dikiranya ada yang membelanya dia nanti. Bu, Bapak, Saudara sekalian, saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, hubungan kekeluargaan telah putus asap. Nggak ada lagi silaturahim. Nggak ada lagi tolong-menolong sama keluarga. Putus nafsi-nafsi. Tadi yang digambarkan di surat Abasa. Manusia lari daripada bapaknya, dari ibunya, lari dari sahabatnya, lari dari anak, lari pasangannya, lari dari handetolannya. Nggak ada yang peduli. Kecuali kalau kita punya bekal yang cukup. Dan ingat, nggak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada tolong-menolong. Bahkan saling bertegur sapa pun tidak. Surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila
sangkakala telah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab, nggak ada hubungan keluarga, anak istri, orang tua, saudara, nggak peduli. Tanpa ada yang membantu kita. Tanpa ada yang membantu kita. Coba bayangkan ini. Pertalian nasab putus, maka nggak ada tolong menolong. Maka Allah sudah memberikan kepada kita warning. Allah takut-takuti seakan dengan ayat Al-Quran. Apa itu? Silakan lihat surat Luqman, surat 31. Ayatnya, ayat yang ke-33. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah, kepada Rabbmu. Takutlah kepada Rabbmu, bertakwa sesungguh-sungguhnya. Wahsyau yauman, dan hendaklah kalian semua takut akan datang nanti suatu hari. La yajzi walidun an waladi, orang tua tidak bisa membela anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, anak-anak gak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya ini janji Allah pasti benar. Pasti benar. Inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kamu terperdaya dengan kehidupan dunia. Wala billahil gharur. Jangan sampai kamu terperdaya oleh hawa nafsu setan yang paling pandai memperdayakan kamu sehingga kamu melupakan Allah. Wala taghurrannakum billahil gharur. Artinya saudara sekalian, ini peringatan dari Allah. Takutlah di mana nanti kita di padang mahsyar gak ada yang bela kita, gak ada yang nolong kita, gak ada yang bantu kita. Nafsi. Lihat ayat ini. Orang tua gak bisa nolong anak, anak gak bisa nolong orang tua, ibu gak bisa nolong anak perempuan gak nolongi ibu. Masing-masing tidak peduli, sibuk dengan hisab masing-masing. Kita berharap untuk mendapatkan doa dari anak keturunan kita, bagus. Tapi jangan hanya mengharapkan doa, lalu kitanya tidak punya modal kebaikan. Berarti harus sejalan. Ada upaya, ada doa, dan usaha yang maksimal. Karena nggak ada yang membela kita, saudara sekalian. Maka di sini Allah menakut-takuti seakan-akan. Supaya apa? Karena kamu supaya ada rasa takut, sehingga selalu ingin memperbaiki diri. Dan ingin berusaha lebih baik lagi. Maka Allah terkadang ada ayat yang seakan-akan di awal ayat itu menakut-takuti kita. Contohnya, Al-Baqarah 123. Al-Baqarah 123. Bagaimana Allah berfirman? Wattaqu yauman. Hendaklah kamu semua takut akan datang nanti suatu hari. Di mana hari itu bukan di dunia, hari nanti di padang mahsyar. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa menggantikan orang lain, gak bisa membela orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adl. Tebusan mau diterima, mau segede apapun tidak diterima. Wala tanfa'uha syafa'at. Syafaat tidak akan berguna. Gak ada gunanya syafaat. Bantuan, pertolongan, tidak ada. Wala hum yunsarun. Dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Karena mereka tidak akan ditolong. Ayat ini seakan-akan nakut-nakutin kita. Wattaku, takutlah. Supaya betul-betul kita takut. Kalau kita tidak takut, kita nggak bisa mendapatkan apa-apa nanti di yaumil akhir. Dengan kita takut, kita betul-betul menjaga diri.
Karena sadar nanti di yaumil akhir tidak ada tolong-menolong. Tidak ada saling membela, tidak ada saling membantu. Tegur siapapun tidak. Berhati-hatilah. Ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi, saudara kalian. Nggak ada manusia luput dari kematian. Pasti akan terjadi kematian. Saudara kalian, sebelum kita dihisab nanti dengan situasi yang begitu meresahkan, situasi yang begitu berat, situasi yang begitu dahsyat, ingat tadi, seperti amalnya, bagaimana amal kebaikannya yang akan membela kita di padang mahsyar, belum dihisab, sudah dibuktikan dengan genangan air keringat. Yang disampaikan tadi 2441. Ada yang cuma terendam mata kaki, terendam lutut, terendam pinggang, ada pula yang sudah sampai kepada leher dan kepada mulutnya sudah megap-megap. Lalu bagaimana kita akan ringan menghadapi hisab kita? Kalau di akhirat saja baru dibangkitkan sudah tergenang dengan keringat sampai ke mulut, keadaan yang sangat berat. Inilah saudara sekalian, mukadimah dari kajian kita, yaitu 4 pertanyaan di padang mahsyar. Kita belum membahas 4 pertanyaannya. Kita baru membahas bagaimana situasi yang begitu meresahkan, bagaimana situasi yang begitu berat, bagaimana situasi yang masing-masing manusia kalang kabut, saling tolong-menolong, tidak peduli, tidak saling membantu, nggak bisa ditebus, nggak bisa menerima ganti, tidak bisa ditolong, tidak akan ada syafaat. Agar kita tidak sampai seperti itu, sekarang bekali diri. Hidup kita yang Allah tanyakan tadi, an umuri fima afna. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Jangan kamu habiskan hanya untuk bersukacita dunia lalu lupa akhirat. Jangan Anda hanya bersenang-senangan dunia, menghabiskan waktu dan harta dunia, seakan-akan Anda hidup nikmat terus di dunia, yang pada ujungnya tiba-tiba kematian menjemput. Maka yang seperti ini wajib kita pertahankan dan kita persiapkan. Agar kelak saatnya kita tiba dijemput oleh Allah nyawa kita. Semoga kita sudah siap. Kalau ditanya sekarang sudah siap belum? Pasti banyak yang jawab. Belum Ustaz. Kapan lagi Anda persiapkan? Agar dengan itu hisab kita jadi ringan. Semoga betul-betul ringan dan Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tapi ingat, 4 hisab tadi, Anda harus persiapkan pertanyaan. Sebaik-baiknya adu argumen. Silakan cari alasan. Tapi kalau nanti sudah di hadapan Allah, di dunianya Anda tidak pernah mencari kebenaran, Anda mau beralasan dengan siapa lagi? Sementara mulut Anda dikunci dan alasan Anda tidak diterima. Kepada siapa? Tidak lain kepada Allah. Dan tentu melalui Rasulnya kita menginginkan syafaat. Tapi ingat tadi, ada orang-orang yang diusir. Ada orang-orang yang diusir. Padahal mereka sangat ingin berjumpa dengan Rasul. Bertemu dengan Rasul. Di mana yang diinginkan adalah agar nanti kita bisa berjumpa di Telaga Kausar. Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah di Telaga Kausar, dan dia akan minum dari Telaga Kausar, maka siapa yang minum tidak pernah akan haus selama-lamanya sampai diputuskan. Ini pasti terjadi, saudara sekalian. Coba kita lihat. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditunggu oleh Rasulullah di Telaga Kausar. Silakan lihat keadaan Telaga Kausar seperti apa. Hadis Bukhari nomor 1772. Hadis Bukhari 1772. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kolamku panjangnya sebulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum dari kasturi. Dan gelasnya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang minum, niscaya tidak akan dahaga untuk selamanya. Subhanallah.
Tapi bukankah tadi ada orang-orang yang ingin ditarik Rasul, tapi ditarik ke kiri? Ingin diambil oleh Rasul, ditarik lagi ke kiri? Karena mereka telah meninggalkan sunnah Rasul. Padahal Rasulullah menunggu nanti insya Allah di padang mahsyar, di mana ada kolam yang telaganya disebut Al-Kautsar. Rasul mengatakan, di mana haudi masiratu syahrin ma'uhu abyad minal laban. Telaga Kausarku, yaitu kolam yang di padang mahsyar nanti, panjangnya sebulan perjalanan. Kalau ada orang berjalan kaki selama 1 bulan atau mengendarai unta selama 1 bulan, itulah kira-kira lebarnya, panjangnya kolamnya Rasul. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk. Harumnya kolamku lebih harum dari minyak kasturi. Wakizanuhu kanujumis sama. Gelasnya, tempat bejana untuk minum, sebanyak bintang-bintang di laut, bintang-bintang di angkasa, di langit. Jangan khawatir gak kebagian. Kalau Anda, Allah takdirkan bisa berjumpa dengan Rasul di Telaga Kausar. Man syariba minha fala yadhma abada. Siapa yang minum, maka selamanya tidak akan haus sampai diputuskan perkaranya. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rasul di Telaga Kausar? Siapa yang ingin ditunggu oleh Rasul di Telaga Kausar? Siapa yang ingin, maka bersiap-siaplah. Di dunia kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Silakan kita lihat kembali Sahih Muslim 194. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kemudian, telagaku lebih luas dari jarak antara Ailah dan Aden. Airnya lebih jernih daripada salju, lebih manis daripada madu dicampur susu, bejana-bejananya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Aku melarang orang mendekat ke telagaku itu, sebagaimana orang menghalau unta orang lain apabila datang ke telaganya. Tanya mereka, "Ya Rasulullah, apakah Anda mengenali kami ketika itu?" Jawab Rasulullah SAW, "Ya, ketika itu Anda mempunyai tanda yang tidak dipunyai umat-umat lain. Anda akan datang kepadaku bercahaya-cahaya gilang gemilang karena bekas waduk." Wudhu. Maksudnya di situ wudhu. Wudhu itu salah cetakan. Wadu. Sebenarnya wudhu. Jadi kita kalau memperbagus wudhu kita, cemerlang nanti wajah kita insya Allah. Cemerlang kedua tangan kita, cemerlang kepala kita, cemerlang kedua kaki kita. Maka Rasul mengenal itu umatku. Kalau wudhunya benar, untuk sholat, sholatnya benar, dan setelah sholat perbuatannya benar. Pasti ditunggu Rasul di Telaga Kausar insya Allah. Ini terjadi sebelum dihisab. Di saat manusia dalam kebingungan, maka dipilah oleh Allah. Siapa orang-orang yang ditarik ke kiri, yang mereka akan dihisab dengan berat. Siapa yang orang yang ditarik ke kanan, mendekati telaga Rasul, maka mereka akan minum dulu dari telaga Rasul. Setelah itu mereka menjalani hisab. Ringan, gak pernah haus sepanjang dia dihisab. Gak akan haus selama-lamanya. Jangan khawatir, gak kebagian gelasnya atau bejananya. Sepanjang kita memiliki bekal yang cukup, insya Allah ringan hisab kita. Bahkan berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaganya dan meminum air telaganya, yang siapa yang minum tidak haus selamanya. Lebih jernih daripada salju, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Nggak kebayang baru Telaga Kausar sudah seperti itu. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang diperjumpakan oleh Allah dengan Rasulnya sebelum di surga, di Telaga Kausar. Beliau ditunggu oleh beliau, semoga wajah kita cemerlang, tangan kita cemerlang, kedua kaki kita cemerlang, bercahaya gilang gemilang, sebab kita termasuk orang yang senantiasa menyempurnakan wudhu dengan sebaik-baiknya.
Yang tentu konsekuensinya untuk menjalankan sholat, dan konsekuensi menjalankan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam. Demikian saudara seiman, kajian kita tentang 4 pertanyaan di padang mahsyar yang akan ditanya 4 tadi. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini bahasan kita khusus bagaimana beratnya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Semoga ayat-ayat yang kita uraikan tadi, hadis-hadis yang kita uraikan tadi, menambah iman kita, yakin kita bahwa ada hari hisab dan menanti hari hisab, dan betapa berat dan dahsyat hari hisab. Kecuali orang-orang yang dihisab dengan ringan, yaitu orang-orang yang memiliki bekal yang cukup sehingga hisabnya pun akan ringan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada admin Pak Irfan selaku moderator. Silakan kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Ustaz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Ustaz. Mungkin saya bisa silakan. Mungkin bagi jamaah yang lain atau anggota keluarga yang lain yang ingin bertanya juga bisa dituliskan di chat Zoom. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak Ustaz. Pak Ustaz, saat kita sudah meninggal dunia, sebelum dikumpulkan di padang mahsyar, apa yang terjadi pada diri kita dan ruh kita sebelum padang mahsyar? Dan saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, berapa lama waktunya? Saudaraku seiman, sebelum ada di padang mahsyar, kita mengalami kematian dulu di dunia. Setelah kematian kita, jasad kita hancur, ruh kita diangkat. Dan ruh kita di situ diberikan oleh Allah kenikmatan. Kalau orang baik, surga dengan segala nikmatnya diperlihatkan. Kalau orang itu orang jahat, neraka dengan segala siksanya diperlihatkan. Seperti itulah gambarannya. Baru nanti hari kiamat terjadi, maka setelah itu dibangkitkan seluruh manusia. Lalu selama ini ruh kita di mana? Di Lauhil Mahfuz. Allah yang menggenggam, Allah yang menyimpan, dan itu urusan Allah. Lihat suratnya. Surat 32, surat As-Sajdah, ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mauti wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat-malaikat pencabut nyawa yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu, wukkila bikum, pasti akan mencabut nyawamu, dan itulah ruhmu yang dicabut. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah ruhnya, disimpan. Maka saudara sekalian, coba ukti, ada hadis yang menggambarkan tentang ketika orang telah mati, nanti dibedakan oleh malaikat. Mana orang yang baik, mana orang yang jahat. Kalau orang yang baik, ruhnya harum, dibawa ke Sidratul Muntaha, diberi nikmat oleh Allah. Sementara romoh yang orang yang jahat, ruhnya baunya busuk, dibawa ke Sidratul Muntaha, dipenjarakan. Dan bagi keduanya diperlihatkan. Yang orang baik surga diperlihatkan pagi dan petang, sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Bagi orang jahat, neraka pagi dan petang, sampai dibangkitkan di yaumil akhir. Coba lihat. Hadisnya ukti 2448 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi, kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi, sallallahu alaika, atau semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu, dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Tuhannya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Hamad, berbau busuk dan mendapat makian,
Maka berkata penduduk langit, ruh jahat datang dari bumi, lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Subhanallah. Semoga kita termasuk yang harum. Tapi mari kita sekarang berusaha sebelum dihisap nanti. Ingat keadaan yang sangat berat tadi. Tapi bagi ruh yang baunya harum dari orang-orang yang baik, ringan. Kemana Sidratul Muntaha? Dikasih nikmat. Apa nikmatnya? Nanti saya tunjukkan hadis yang satunya lagi. Sementara orang-orang yang durhaka, orang-orang dolim, orang-orang kafir, baunya busuk, dicaci maki oleh para malaikat penduduk langit. Kalau orang yang beriman dikatakan apa? Sallallahu alaika wa ala jasadika, wahai ruh, selamat atasmu, sejahtera atasmu, dan atas jasad di mana dulu kamu tempat bersemayam, dibawa ke Sidratul Muntaha, diberi nikmat sampai nanti hari kiamat. Ketika ruh orang yang jahat, dicabutnya dengan keras, kemudian baunya busuk, penduduk langit mencaci maki. Laknatullahu alaika wa ala jasadika. Semoga laknat tercurah atas wahai ruh dan atas jasad di mana dulu kamu bersemayam. Sudah dilaknat di situ, lalu dipenjarakan. Apa yang Allah berikan kepada ruh tadi, kenikmatan apa dan keburukan apa? Bagi ruh yang beriman, yang baik, yang nikmat, bagi ruh yang jahat, yang baunya busuk. Coba ukti ke nomor 2443. Muslim 2443. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu telah meninggal dunia, maka diperlihatkan Allah Ta'ala kepadanya pagi dan petang tempatnya di surga jika dia akan menjadi penduduk surga, atau tempat di neraka jika dia akan menjadi penduduk neraka. Seraya Inilah dikatakan, baik. Ya teruskan. Seraya dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, begitulah seterusnya hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Inilah saudara sekalian. Jika itu orang yang baik, calon penghuni surga, ruhnya di Sidratul Muntaha, nikmat diperlihatkan surga pagi petang terus sampai dibangkitkan di yaumil akhir. Jika dia orang jahat, dia akan jadi penghuni neraka, diperlihatkan neraka pagi petang seterusnya sampai yaumil akhir. Itulah salah satu siksaan. Bayangkan bapak ibu bermimpi, digebukin orang, mimpi loh itu, ruh yang merasakan, rasanya sakit, terengah-engah. Apalagi ini ketika nanti mereka diperlihatkan neraka. Bagaimana siksanya neraka? Dia sudah ketakutan, merasa sakit. Kemudian bagi penghuni surga, diperlihatkan surga pagi dan petang. Dikatakan, inilah tempat kamu nanti di surga. Inilah salah satu berita gaib yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Bahwa ruh manusia disimpan di Sidratul Muntaha. Yang orang baik nikmat, diperlihatkan surga. Yang orang jahat di penjara, diperlihatkan neraka. Demikian, semoga pertanyaan ini bermanfaat untuk jamaah yang lain juga. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, setelah dihisab dengan kondisi kita sebagai manusia bergelimpangan dosa, apakah kita dapat tetap masuk ke surga sebagai orang Islam pengikut Nabi Muhammad SAW? Bisa. Tapi cara masuk surga ada 3 cara. Bisa, selama kita punya iman bisa. Kita punya la ilaha illallah bisa. Meskipun bergelimang dosa. Tapi cara masuk surganya ada 3 cara. Lihat surat Al-Waqi'ah, surat 56. Kita lihat dari ayat ke-7. Kuntum azwajan salasah. Kamu, yakni kamu yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, akan terpecah menjadi 3 golongan di padang mahsyar. Pertama, ayat ke-8. Fa yamin ma ashabul maim fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Golongan kanan, alangkah mulia golongan kanan. Siapakah golongan kanan? Orang yang akan menerima kitab catatan dari sebelah kanan, dihisap dengan ringan, 4 pertanyaan tetap ditanya, tapi ringan hisapnya.
Berapa lama? Tadi ada pertanyaan, berapa lama Ustaz di padang mahsyar? Sepanjang Anda belum selesai dihisab, selama itu. Rasul mengatakan, umatku yang paling kaya dengan umatku yang paling miskin. Sementara orang yang paling miskin dari umatku sudah masuk surga. Umatku yang paling kaya menunggu masuk surga. Dalam proses hisab, ada yang sampai tertahan 500 tahun. Jadi orang miskin sudah masuk surga. Orang kaya masih dihisab semua kekayaannya. 500 tahun baru selesai hisab, baru masuk surga. Tapi tetap dia bisa masuk surga. Selama amal baiknya lebih banyak. Maka dialah golongan kanan. Nanti ada tingkatan-tingkatan. Yang kedua, ayat yang ke-9. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, alangkah sengsara golongan kiri. Siapa golongan kiri? Orang-orang yang menerima hisab dengan tangan kiri, dihisab dengan sangat berat, lalu masuk ke dalam neraka. Golongan ketiga, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, ayat 10 sampai dengan ayat ke-12. Orang yang pertama-tama beriman, yang pertama-tama lagi pertama kali masuk Islam, mereka itulah yang langsung didekatkan kepada Allah, langsung dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Siapa dia? Golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi golongan pertama siapa? Masuk surga melalui hisab. Golongan kedua, masuk surga dengan hisab yang berat tapi harus ke neraka dulu. Golongan ketiga, tanpa hisab langsung ke surga. Subhanallah. Siapakah gerangan kita? Silahkan kita berpikir, apakah kita termasuk orang yang selama ini berbuat kebaikan? Apakah kita termasuk orang-orang yang berbuat keburukan? Na'udzubillah. Intinya, penduduk surga yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka bersatu padu bersama-sama, tidak saling mendahului. Digambarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Silakan ukti buka Muslim 172. Bagaimana keadaan orang yang masuk surga tanpa hisab? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Azim, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah SAW bersabda, kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku, sambil berpegang-pegangan tangan satu sama lain. Mereka masuk bersamaan, tidak dahulu mendahului, muka mereka bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Inilah orang yang langsung masuk surga tanpa hisab. Keadaan wajahnya saja cemerlang bagaikan bulan purnama. Dan mereka saling bergandengan tangan satu sama lain. Mereka tidak saling mendahului, tapi bersama-sama. Inilah penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab. Jadi 3 tadi, 1 yang paling mulia tentu, golongan ketiga, masuk surga tanpa hisab. Begitu cepatnya langsung surga. Golongan yang pertama tadi, orang yang terima catatan dengan tangan kanan. Dia akan dihisab dengan ringan, pada akhirnya surga, tanpa harus ke neraka. Yang ketiga, orang yang memiliki iman tapi sangat tipis, sehingga dia akan dihisab dengan sangat berat, masuk neraka dulu, baru setelah itu sepanjang dia punya iman, dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Silakan Bapak Ibu memikirkan, yang mana yang ingin dimasuki. Kita pengen golongan yang mana? Golongan 1, langsung ke surga melalui hisab dulu. Golongan kedua, harus ke neraka dulu baru ke surga. Golongan ketiga, tanpa harus hisab, langsung ke surga. Saya yakin kita ngomong, yang ketiga Ustadz, sudah sejauh mana usaha kita? Sudah sebagus mana amal ibadah kita? Jangan cuma bercita-cita golongan terbaik, tapi melempem usahanya. Tentu tidak benar. Jadi marilah kita berjuang, berlomba-lomba. Adapun nanti jadi golongan 1-kah, harus dihisapkan, atau tidak dihisap langsung ke surga. Yang penting bukan golongan yang kedua, yang harus ke neraka dulu. Na'udzubillah. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya, langsung saja ya Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz Ahmad, dalam buku catatan amal, apakah setelah taubat dilakukan, amalan buruk tersebut akan dihapus? Ada orang-orang yang amal buruknya dihapus
Ada orang-orang yang amal buruknya tetap nongol. Itu semua tergantung bagaimana kita di dunia. Bagaimana kita di dunia. Kalau kita di dunia banyak amal baik, membantu orang, menutup aib orang, insya Allah ditutup aib kita. Ditutup dan tidak ada yang mengetahui. Kecuali hanya Allah dan dirinya. Yang lain nggak ada yang tahu. Tapi apabila kita suka membongkar aib orang, ngomongin orang, nggak baik sama orang, nggak membantu orang, semua keburukan-keburukan kita diperlihatkan. Manusia tahu. Jadi bagaimana kita di dunia? Maka banyak-banyaklah berbuat baik. Coba lihat di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1511. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini dia. Banyak-banyaklah kita menolong orang. Berbuat baik, udah nggak usah hitung-hitungan. Semampu kita. Banyak-banyak kita membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Dan jangan suka membongkar aib manusia. Tapi tutuplah aib. Apa tadi kata Rasulullah? Man satara musliman fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang di dunia biasa nutup aib orang, nggak suka ngomongin orang, nggak suka membongkar aib orang, sudah tutupi, doakan saja orang itu. Maka nanti aibnya oleh Allah ditutup dunia dan akhirat. Jadi tergantung tadi Ukti. Kalau kita menutup aib orang lain, insya Allah ditutup oleh Allah. Kita banyak berbuat baik, ditutup aib kita oleh Allah. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat tadi, yang disebutkan oleh Rasul di hadis 1511, kita bakhil, gak suka nolong orang, gak suka menghidupkan kesulitan, bahkan bikin susah orang. Sudah begitu banyak ngomongin aib orang, dibongkar aib orang, maka orang ini dosanya gak bakal ditutup oleh Allah. Terbuka lebar, meskipun dia sudah bertobat. Sehingga apa? Orang lain tahu, tapi tetap pada akhirnya toh masuk surga. Karena dia sudah bertobat. Hanya catatan buruknya tetap terlihat. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi disebutkan bahwa bagi non-Muslim tidak lagi dihisap atau dihisap secara cepat. Bagaimana dengan mu'alaf, Pak Ustadz, yang mungkin selama hidupnya sedikit waktu untuk beribadah dibandingkan dengan umurnya? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, berbahagialah orang-orang mu'alaf. Berbahagialah orang-orang yang tadinya non-muslim atau kafir masuk Islam. Semua amalan kafirnya ditutup. Semua amalan kafirnya ditutup. Yang ada, amal sejak dia masuk Islam. Kafirnya dibuang total. Sepanjang dia secara Islamnya bagus. Tapi kalau murtad kembali, ini lain perkara. Surat 8, ayat 38. Surat 8 ayat 38. Bagaimana Allah berfirman di situ? Qul, katakanlah, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka betul-betul mau meninggalkan kekafirannya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Seluruhnya hilang total, nggak ada lagi. Wa iyaudu, tapi ingat, kalau dia kembali kepada kekafiran, faqad madat sunnatul awalin,
akan kembali pada kekafiran, maka telah tetap sunatullah bagi umat terdahulu. Siapa yang mati dalam keadaan kekafiran, maka dia akan diazab. Dia akan diazab. Jadi saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, Allah tidak melihat apakah orang itu baru sebentar masuk Islamnya atau tidak. Yang terpenting adalah orang itu betul-betul telah meninggalkan kekafirannya. Jadi misal, tadi sesuai dengan surat 8 ayat ke-38, ada orang kafir sampai umur 60. Total kafir. Tiba-tiba dia dapat hidayah dan meninggalkan kekafiran di umur 61. Di umur 65 dia meninggal. Berarti Islamnya baru 4 tahun. Kafirnya 60 tahun. Secara hitung-hitungan matematis, maka kira-kira orang ini harusnya banyakkan dosanya atau banyak amalnya? Dosanya 60 tahun kekafiran. Amalnya baru 3 tahun lebih, baru 4 tahun. Maka sesungguhnya Allah tidak melihat itu. Sebagai contoh, Ukhti baca hadis Muslim 1853. Hadis Muslim 1853. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki Bani Nabit dari kabilah Ansyar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengucapkan tasyahud, asyhadu alla ilaha illa wa annaka abduhu wa rasuluh. Aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Anda adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia menuju ke medan perang lalu bertempur sehingga dia tewas terbunuh. Maka bersabda Nabi SAW, walaupun amalnya baru sedikit tetapi pahalanya banyak. Ini dia. Bayangkan, baru syahadat, perang, mati. Ya Allah, nggak sampai sehari. Itu seluruh kekafirannya yang lalu hilang, Bapak Ibu. Ini dia rahmat Allah. Ini dia kasih sayang Allah. Maka orang-orang yang kafir, dosa buruknya nggak ditimbang lagi, nggak ada. Sekedar catatan dulu dia pernah kafir, udah. Semua amal buruknya nggak ada lagi. Nggak ikut ditimbang. Ini dia kata Rasul. Coba, seorang laki-laki Bani Nabit, dia masuk Islam, mendapat hidayah. Hanya mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu annaka anta abduhu wa rasuluh. Hanya ini. Lalu maju ke medan perang. Berarti belum banyak ibadah, cuman perang ibadahnya. Zakat enggak, puasa enggak, sholat juga belum. Ya paling sholat di waktu itu yang baru dilaksanakan. Haji enggak, rukun Islamnya enggak dijalankan, cuman syahadat dan sholat ketika dia belum perang, dan jihad fisabilillah perang. Mati di medan perang. Apa kata Rasulullah? Amila hada yasiran wa ujira katsira. Orang ini baru masuk Islam, amalnya baru sedikit, cuman perang aja. Tapi pahalanya sangat banyak. Jadi wahai, berbahagialah orang-orang mu'allaf yang telah masuk Islam, telah meninggalkan kekafiran. Semua dihapus oleh Allah sepanjang jaga keimanan, jangan kembali kepada kafir. Demikian kemurahan Allah. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, catatan amal disimpan sampai dengan dibangkitkan. Bagi orang tua yang sudah meninggal, dengan melalui doa anak-anak yang soleh-soleha, apakah bisa memperbaiki buku catatan amal baik dan buruknya? Kalau memperbaiki tidak, tapi menambah ya. Contoh, ini ilustrasi sederhana. Si fulan meninggal. Amal baiknya misalkan 100, amal buruknya misalkan 120. Kan amal buruknya lebih banyak. Ini ilustrasi. Maaf, enggak demikian. Saya hanya memberikan ilustrasi sederhana. Karena ingat, amal bukan banyak-banyak, tapi baik di sisi Allah. Tadi ingat, baru syahadat, dan perang mati, terbunuh, surga jaminannya. Dosa yang lalu dihapus. 100 kebaikan, 120 keburukan. Kalau ditimbang, berarti 120 lebih banyak. Ternyata begitu dia meninggal, punya anak-anak saleh.
anak-anaknya berbakti, bersodakoh, memberikan kepada untuk orang tua. Bahkan anak-anaknya datang kepada orang-orang lain yang pernah disakiti orang tua, dimintakan pemaafannya, urusan harta dikembalikan. Dosa yang 120 digugurkan tuh. Jadi bukan memperbaiki amal, tidak. Amal buruk tetap buruk, amal baik tetap baik. Tetapi bisa menambah amal baik, bisa mengurangi amal buruk. Nah, itu. Amal baiknya yang tadinya 100 bisa jadi 150. Karena anak-anak yang solehnya. Bukankah anak-anak soleh dengan doanya, amal ibadahnya akan sampai? Bukankah aset yang paling mulia bagi orang yang sudah meninggal adalah anak yang saleh dan kesolehannya mengalir pahalanya, dan doa anak soleh mohon ampun akan dapat ampunannya, maka dosanya yang tadinya 120, 50 digugurkan. Amal baik yang tadinya 100 ditambah lagi ada tambahan 50. 150 plus tinggal 70. Timbangannya jadi gimana? Lebih banyak kebaikannya. Jadi bukan memperbaiki catatan amal, tapi bisa menambah pundi-pundi amalnya orang tua dan bisa menggugurkan dosa-dosa dari catatan buruk orang tua. Tapi catatannya tetap tertulis ada. Nanti di yaumil akhir dihisab, di cross check sama perbuatan anaknya. Dan semua orang-orang yang pernah didoliminya. Betulkah anaknya pernah meminta maaf, pernah menyelesaikan? Kalau betul, semuanya beres. Dan tentu Allah yang maha tahu. Jadi demikian. Beda dengan memperbaiki. Kalau diperbaiki berarti semua yang ini jadi diperbaiki. Tidak. Tetap yang buruknya seperti itu, yang baiknya seperti ini, hanya bisa bertambah kebaikannya, bisa berkurang keburukannya. Kalau anaknya soleh. Tapi kalau anaknya salah, dididik oleh orang tuanya salah, dosanya besar, amalnya sedikit, amalnya mungkin tetap sedikit, tapi dosanya bertambah, bertambah, bertambah. Akhirnya nanti saat ditimbang dosanya lebih berat. Karena dia tidak memiliki amal soleh yang mengalir dari anaknya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz tadi disebutkan amal baik. Disebutkan ada melakukan amal baik. Padahal pelaku bid'ah juga mengatakan telah melakukan amal baik. Bagaimana dengan hal ini, Ustadz? Apakah amal baik termasuk amalan bid'ah tersebut? Yang paling baik amalnya. Paling baik. Yang menilai baik bukan kita. Banyak pelaku bid'ah mengatakan niatnya kan baik, masa nggak boleh? Terserah Anda. Kenapa? Karena urusan baik atau tidak sesuai nggak dengan syariat, sesuai nggak dengan aturan. Kalau sesuai baik, Allah yang menilai. Kalau nggak sesuai buruk, Allah yang menilai. Maka setiap kita beramal, saudaraku seiman, ikutilah syariat, ikutilah aturan yang telah dijelaskan oleh Rasul. Jangan membuat pakai hawa nafsu. Coba lihat surat 22 ayat 67 sampai ayat 69. Walikulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka ala hudan mustaqim. Sesungguhnya bagi setiap umat sudah ditetapkan oleh Allah ada syariat tertentu, aturan tertentu dalam beragama yang wajib mereka harus laksanakan, mereka amalkan. Fala yunazi'unnaka fil amri. Tidak sepantasnya mereka membantah dalam urusan ini, ibadah ini, jangan dibantah. Wad'u ila rabbik. Panggil mereka, seru mereka ya Muhammad menuju jalannya Allah. Innaka la'ala huda mustaqim. Engkau jalannya lurus. Gimana manusia umatnya Rasul membantah Rasul? Ayat ke-68-nya.
Wa in jadaluka faqulillah a'lamu bima ta'malun. Kalau mereka membantah kamu ya Muhammad tentang syariat, mereka membuat-buat aturan, biarin aja. Allah yang lebih tahu kok. Terserah kamu berbuat, Allah yang lebih tahu. Aku nggak bisa melarang. Apalagi Rasul sekarang sudah wafat. Siapa yang memutuskan amal kita baik atau tidak? Di dunia berselisih, kata orang yang ahli agama, ahli akal, ahli Quran mengatakan itu bid'ah, dikatakan ini bid'ah, dolalah. Hadisnya sahih. Kata mereka yang melakukan bid'ah, gak apa-apa, karena ada bid'ah hasanah. Masa dikit-dikit harus kayak Rasul, harus seperti Rasul. Yang penting kan niatnya baik. Silahkan. Anda membantah aturan Rasul, silahkan. Yang menentukan perselisihan Anda nanti Allah di yaumil akhir. Lihat ayat 69-nya. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah yang pada akhirnya akan menentukan di antara kamu nanti pada hari kiamat. Semua apa-apa yang telah kamu perselisihkan dibuktikan oleh Allah, nilo yang benar, nilo yang salah, maka saat itu Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Itulah manusia. Itulah manusia, terkadang merasa dirinya paling benar. Ya, kalau Anda dengan ilmu, kalau kita punya ilmu, bisa kita katakan ini benar. Ini benar, insya Allah. Supaya tidak sampai terjadi seperti itu, mari saudara sekalian, jangan kita merasa paling benar selama kita tidak pakai ilmu. Tapi kalau benar-benar dengan ilmu, kita tahu kebenaran, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, adakah amalan atau ibadah di dunia ini yang bisa meringankan dan menolong kita saat kita di padang mahsyar? Ada. Amalan-amalan yang insya Allah akan menolong kita. Meringankan kita di padang mahsyar. Orang yang ditolong Allah di padang mahsyar diringankan adalah orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah. Di mana pada saat itu tidak akan ada yang bisa memberikan naungan kecuali pernaungan dari Allah. Siapakah gerangan mereka? Lihat hadis nomor 989. Bulughul Maram 989. Siapa saja orang-orang yang apabila mengamalkan amalan ini, kira-kira amalan apa saja yang mengeringankan hisab kita di hari kiamat. Di saat dalam keadaan panas terik, matahari didekatkan, tadi direndam keringat sampai dengan ada yang mata kaki terus sampai begap-begap. Amal apa yang bisa meringankan kita nanti di padang mahsyar? Monggo ukti baca. 989. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada sama sekali naungan pada hari itu melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imam atau raja atau penguasa yang adil. 2, pemuda yang menjadi dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3, orang yang hatinya tergantung di masjid. 4, 2 orang yang Teman dengan teman saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kelima, jaga hawa nafsu. Jangan mengendalikan, jangan melampiaskan aurat, jangan membuka aurat, jangan mempertontonkan aurat, jangan melampiaskan nafsu, kecuali kepada yang sah. Dan dikatakan, seorang laki-laki dirayu oleh wanita yang cantik jelita, bangsawan, bahkan mau dibayar, tapi dia takut menolak karena Allah. Dia nggak mau. Sekarang laki-laki malah membayar. Mau dibayar aja nggak mau. Yang keenam, banyak-banyak kita sedekah. Berbuat baik dengan sedekah yang kita mampu. Orang-orang yang membutuhkan. Dan ikhlaslah karena Allah. Yang ketujuh,
banyak-banyak berzikir kepada Allah. Terutama melalui sholat malam. Di saat kita bisa menangis sendiri di hadapan Allah, nggak ada manusia yang tahu. Sunyi sepi sendiri, kita berzikir kepada Allah. Bukankah zikir yang paling afdol adalah as-salat? Bukankah sholat itu adalah az-zikr? Sarana sengat Allah. Sholat itu zikrullah. Maka ibadah terbaik itu sholat. Nggak ada ibadah yang lebih baik kecuali sholat. Karena sholat pokoknya. Maka inilah jika mampu 7 amalan itu kita dawamkan semampu kita, insya Allah hisab kita menjadi ringan. Allah yang menaungi kita. Di mana tidak ada yang memberi naungan kecuali hanya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan yang terkait, Pak Ustadz. Kalau tadi yang terkait dengan ibadah, kalau sekarang pertanyaannya sebagai berikut, Pak Ustadz. Pak Ustadz, sungguh kami sebagai manusia yang senang melakukan maksiat dan merasa banyak dosa. Selain dengan bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada doa agar hisab kita ringan dan mudah? Itu pertanyaan pertamanya, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, mohon diberikan contoh doa agar akidah tetap terjaga. Baik. Adakah doa agar kita dihisab dengan mudah? Boleh. Allahumma yassir hisabi wala tu'akhsir hisabi. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah hisabku. Jangan kau persulit hisabku. Pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi tidak cukup hanya doa kalau kita tidak beramal. Doa itu mendorong supaya amal kita dikabul. Anda berdoa amalnya nggak sesuai, nggak bisa. Tapi sejalan. Terserah Anda dengan bahasa Anda. Ya Allah, ringankan hisabku kelak, ya Allah. Jangan kau berberat, ya Allah. Silakan. Silakan, kita bisa. Atau bahkan minta seperti yang Rasul minta. Minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 3 kali, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka. Allah akan dekatkan kepada surga. Pasti ringan hisabnya. Dan yang paling tinggi tadi, amalan-amalan yang 7 tadi kita amalkan. Yang kita wajib amalkan. Jaga. Doa tetap. Insya Allah. Kalau itu seiring, semoga diringankan. Yang terpenting tadi, banyak membantu orang, tutupi aib orang lain, terus 7 golongan tadi kita amalkan, insya Allah setiap perbuatan baik pasti dibalas dengan kebaikan. Pertanyaan kedua, apa saya khilaf Pak Irfan? Saya konsentrasi buka jawaban, pertanyaannya khilaf. Apa tadi yang kedua? Iya, yang kedua tadi Pak Ustadz mohon diberikan contoh doa agar akidah tetap. Oh, doa apa? Sehingga menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Banyak sekali doa-doa ringan. Yang sesungguhnya kalau kita ucapkan doa itu kuat. Akidah kita terjaga, Allah berikan petunjuk, Allah berikan ketakwaan. Salah satu contoh doa ringan. Jangan tinggal ini. Muslim 2343, Muslim 2278, itu doa-doa ringan, jangan ditinggalkan doa itu. Di 2343 itu doanya Rasul yang banyak dibaca. Dari Abdullah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, inni as'alukal huda. Aku mohon kepadamu petunjuk. Wat tuqa, aku mohon ketakwaan. Ketakwaan. Wal afaf, aku mohon keselamatan ya Allah. Keselamatan, kesehatan dalam akidah, dalam dunia yang terpelihara. Wal ghina, hamba mohon kecukupan dalam dunia ya Allah. Ini meneguhkan takwa dengan petunjuk. Atau di hadis 2278. Di mana doanya adalah ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang memaling-malingkan hati kami, palingkan hati kami agar tetap mentaatimu, mentaatimu. Terus mentaati Allah. Atau dengan doa dari Juwairiyah, ya muqallibal qulub, dari Ummu Salamah juga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di dalam agamamu. Atau baca doanya
Nabi, yaitu surat 3 ayat yang ke-28. Surat 3 ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini doanya luar biasa, bagus sekali. Rabbana hablana, wahai Allah, karuniakan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah. Wahab lana, dan karuniakan kepada kami ya Allah. Min ladunka rahmah, rahmah kasih sayang dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Ini dibaca, silakan. Dan banyak doa-doa yang lain, termasuk diantaranya ketika Rasul memberikan nasihat kepada sahabat. Ini jangan ditinggal doa. Hadisnya nomor di kitab Bulughul Maram 346. Wasiat Rasul kepada Mu'az bin Jabal setiap selesai sholat fardu. Jangan tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya hamba mohon kepadamu ya Allah, agar hamba selalu mampu mengingatmu dimanapun berada. Wa syukrika, selalu mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan selalu beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Jadi kalau kita mampu membaca doa-doa ini, insya Allah, bukan 348, 346. 346. Maka insya Allah doa-doa ringan itu silakan. Silakan kepada ibu tadi, minta kepada admin barangkali share daripada doa-doa tadi bisa di screenshot. Yang punya PDF-nya buka hadis-hadis tadi, silakan bisa di screenshot sendiri. Insya Allah bisa dibaca kapan saja. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Pak Irfan, sudah mendekati waktu maghrib, qadarullah. Iya Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Pak Ustadz izin bertanya, jika kita melihat sesuatu kemungkaran, hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, apakah tindakan kita harus menasehati atau diam saja? Karena kebanyakan orang kalau dinasehati tersinggung dan sedikit sekali menerima nasihat. Melihat kemungkaran itu ada beberapa cara, ada 3 cara yang kita bisa lakukan. Coba dilihat nomor 4 hadis di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 41. Nomor hadis 41. Langsung di bagian paling bawah. Idza ra'aitumul munkarat, jika kamu, dalam hal ini berlaku hadis dari Rasul. Apabila kamu lihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadik, robah pakai tanganmu. Kamu mampu, kamu penguasa, robah pakai tangan kita. Artinya apa? Bukan kemudian kita pukuli dia, tidak. Kita rubah dengan tangan, maksudnya adalah kita rubah dengan kekuasaan kita. Tangan kita berbuat. Kalau kita penguasa dan mampu. Idza lam tastati, kamu tidak penguasa, bukan penguasa dan nggak mampu. Lalu kalau kamu nggak mampu, falyughayyir bilisanik. Kamu rubah dengan lisan. Kamu rubah dengan lisan, maksudnya nasihat. Idza lam tastati, falyughayyir biqalbik. Kamu nggak mampu juga, rubah dengan hatimu, yaitu doa. Doa. Dzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya orang iman. Selemah-lemahnya orang beriman. Jadi di sini jelas bahwasanya kalau kita melihat yang namanya kemungkaran, nggak langsung harus kita nasihati. Orang yang nggak terima malah marah. Maka kalau kita mampu nasihati, punya ilmu, silakan. Kalau tidak, sekurang-kurangnya ini hati kita menolak. Saya nggak suka dengan perbuatan itu. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah, jagalah kami dari perbuatan seperti itu. Lalu doa, ya Allah, semoga orang yang bersangkutan, sahabatku, temanku, keluargaku, diberikan petunjuk agar mereka tidak lagi berbuat seperti itu. Doa yang paling kecil. Kalau kita sudah berdoa, lepas tanggung jawab. Kalau cuek, masa bodoh urusannya dia, Anda telah berdosa karena membiarkan kesesatan. Demikian. Islam mengatur, jadi tidak setiap, coba ada orang wudunya salah. Anda nggak wudu nggak boleh begitu, begini cara wudunya. Anda siapa? Jadi tergantung di sini. Kalau kita kenal dan kita baik, nasihati. Kita nggak kenal baik, dan belum tentu kenal baik, belum tentu terima, doakan. Jadi 3 cara itu,
cara merubah kemungkaran. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini. Qadarullah sebentar lagi masuk waktu maghrib. Semoga apa yang kita kaji membawa manfaat dan hikmah. Dan ingat, bahasan tentang 4 pertanyaan hisab kita di yaumil akhir, tadi baru mukadimah padang mahsyar, keadaan, dan seterusnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas poinnya. Tentang umurmu, untuk apa kamu habiskan. Ilmumu, untuk apa kamu amalkan. Kemudian hartamu, dari mana kamu dapatkan dan digunakan untuk apa. Tubuhmu, apa yang kamu berbuat sampai kamu mati. Insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Boleh kali mungkin berseri 2 seri lagi atau mungkin 3, tergantung. Nanti insya Allah sepanjang ini belum selesai kita akan kaji. Karena ini betapa penting untuk persiapan kita sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Demikian, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat kepada para jamaah sekalian, keluarga, terutama dari keluarga Jakusuma. Semoga Allah berikan kekuatan istiqomah untuk ibu berserta keluarga besarnya. Dan untuk jamaah sekalian, semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah di atas iman dan takwa. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu jazakumullahu khairan untuk semua keluarga dan juga untuk para jamaah sekalian. Saya mohon pamit Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Jazakallahu khairan Pak Ustaz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita telah mengikuti kajian dari Pak Ustaz Ahmad Susilo untuk sesi pertama. Ini pertanyaan di Padang Mahsyar. Insya Allah sesi berikutnya akan dijadwalkan di bulan Desember. Insya Allah tentatif schedule-nya di tanggal 4 Desember. Mungkin bagi keluarga dan jamaah bisa footnote nanti insya Allah tanggal 4 Desember jam 10. Insya Allah nanti akan dikonfirmasikan kembali jadwalnya via WhatsApp. Tadi ada yang bertanya video atau rekaman dari kajian akan ada di YouTube Arja Kusuma. Itu tetap ada di YouTube Arja Kusuma. Mungkin dengan ini kami akhiri kajian pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami atas penyelenggaraan kajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak semua. Bu Lina, terima kasih Bu Lina. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.